Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing contoh cara menyeting atau konfigurasi dari OLT Gepon 1 pon, baik yang Vissol atau Joling ataupun Fujitomo, karena isinya itu sama saja ya. Jadi untuk caranya juga sama saja. Nah, di sini untuk contoh topologinya nanti saya setting tanpa VLAN. Artinya dari Mikrotik ini tidak ada VLAN-nya, dan di dalam OLT-nya juga tidak ada VLAN-nya. Kemudian sampai di ONT atau ONU-nya juga tidak menggunakan VLAN. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau migrasi dari kabelan atau dari media converter atau HTP 3100 dengan settingan Mikrotik yang tidak menggunakan VLAN, maka nantinya setelah migrasi ke OLT langsung Gepon, itu juga bisa langsung plug and play tanpa harus mengubah konfigurasi apapun. Paling nanti yang saya tambahkan adalah remote management agar kabel Ethernet dari Mikrotik agar cukup satu kabel itu bisa digunakan untuk jalur uplink sekaligus untuk remote manajemennya. Jadi nanti saya buatkan VLAN ID 1 tapi cuma untuk keperluan remote OLT-nya. Nah, jadi di sini untuk Mikrotiknya sudah dikonfigurasi dan sudah diasumsikan sudah berjalan di server ya. Sekali lagi di sini tidak menggunakan VLAN, dan untuk settingan Mikrotiknya nanti bisa saya tunjukkan ya di video. Kemudian saya coba hubungkan untuk pertama kali penyetingan pertama, saya gunakan port GE2 di OLT-nya. Ini saya hubungkan ke kabel LAN yang terhubung ke komputer. Jadi ini untuk keperluan penyetingan awal. Nah, ini sudah menyala untuk port Ethernet di GE2. Artinya sudah terhubung ke komputer saya. Sekarang saya coba langsung ke proses penyetingan awal di layar komputer. Nah, sebelum dilanjut ke penyetingan, buat teman-teman yang mungkin mengalami kesusahan untuk mengakses web manajemennya atau IP remote manajemennya dari default OLT ini, ada baiknya teman-teman jangan dihubungkan dulu untuk kabelan yang dari arah port LAN Mikrotiknya. Jadi bisa dicabut dulu kalau sudah terhubung, karena ini biasanya untuk GE1 dan GE2 ini bridge, jadi berfungsi layaknya switch hub. Jadi ketika kita buka IP web manajemennya OLT, nanti malah membuka login page hotspot voucheran. Jadi ini ada baiknya dicopot dulu seperti ini ya. Baru nanti kalau sudah selesai penyetingan dipasang lagi. Nah, di komputer pertama-tama silakan teman-teman atur dulu network and internet setting untuk mengubah IP Ethernet atau IP lubang LAN di komputernya agar satu segmen dengan IP manajemen OLT-nya. Bisa masuk ke Ethernet, kemudian di sini diedit, pilih manual IPv4-nya, IP address-nya bisa dibuat 192.168.8 ya. Titik 100, karena untuk IP default manajemennya dari OLT-nya adalah 8.200. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Gateway-nya bisa diisi IP OLT-nya seperti ini. DNS-nya juga bisa diisi IP seperti ini, akhiran 1. Kemudian di save. Lanjutkan, kemudian buka browser. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Ada baiknya teman-teman untuk penyetingan pertama menggunakan mode penyamaran ya, atau jendela mode pribadi. Kalau di Mozilla Firefox tulisannya seperti ini nama menunya, karena kadang untuk membuka HTTPS itu gagal di beberapa browser, karena untuk IP web management OLT Gepon 1 pon ini menggunakan protokol HTTPS. Jadi saya coba buka HTTPS atau diketik saja IP-nya ya, 192.168.8.200, enter atau buka, kunjungi. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Username-nya tertera di body dari OLT-nya.
admin, passwordnya sudah saya simpan di sini, jadi tidak perlu saya ketik lagi. Kemudian isikan verification code, coba login. Nah, ini sudah berhasil ya. Di sini terlihat PON masih X, GE1X, dan GE2 sudah aktif. Ini yang terhubung ke komputer saya. Teman-teman juga bisa mengganti namanya di sini, misalnya Bilhanet Gepon. Kemudian di submit. Nah, kemudian di sini juga direkomendasikan untuk mengganti password. Saya ganti juga. Yang admin diedit. Nah, untuk passwordnya saya ubah. Kemudian diedit. Nah, sudah ya. Kemudian bisa masuk ke OLT configuration. Karena di sini tidak menggunakan VLAN, jadi langkah ini tidak perlu dilakukan. Mungkin untuk contoh penggunaan VLAN akan saya buatkan tutorial terpisah di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin membutuhkan dan belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Nah, jadi ini tidak saya apa-apakan ya, VLAN ID-nya. Yang VLAN ID 1 ini untick semua, artinya nanti tidak menggunakan VLAN. Kemudian bisa dicek dulu, di sini sudah up semua. Pastikan ini sudah terchecklist ya, GE1, GE2, GE3 sudah terchecklist seperti ini di bagian admin status. Bagian PON juga pastikan sudah muncul redamannya atau power lasernya. Ini bawaannya 8,454. Nah, karena tadi di awal saya sebutkan akan membuatkan VLAN untuk keperluan remote-nya, teman-teman bisa buat dulu sekalian ya di sini VLAN ID-nya, misalnya untuk keperluan remote saja. Misalnya saya kasih ID yang jarang digunakan ya, 82, karena untuk default IP-nya 8.200, ini VLAN ID-nya saya kasih 82. Ini untuk VLAN 82, misalnya untuk MGNT kayak gini ya, manajemen. Saya add, bisa di ke VLAN port ya. Di bagian VLAN port, VLAN ID-nya pilih 82, kemudian GE1, GE2, atau diaktifkan semua, jadi nanti kita bisa remote dari port mana saja. Ini di take submit. Nah, ini sekali lagi ini untuk keperluan remote saja, jadi tidak ada PPPoE ataupun hotspot dari VLAN ini. Nah, kemudian kita ke menu IP route. Di sini di VLAN ID, pilih yang VLAN 82. Kemudian IP address-nya misalnya di sini tidak boleh sama dengan yang default-nya ya. Jadi IP address-nya bisa diketik 192.168.82.200. Jadi nanti kita akan lebih mudah mengingat ya untuk IP remote-nya. Dan ini tentunya silakan sesuaikan dengan keinginan teman-teman sendiri. Untuk IP dan VLAN ID-nya ini bebas. Subnet mask-nya sama dengan ini. Saya copy saja. Nah, jadi nanti untuk IP manajemennya yang lewat VLAN yang bisa diakses langsung menggunakan Mikrotik nantinya ya. Ini adalah yang ini. Oke. Nah, ini sudah ada 2 IP address untuk keperluan remote. Kemudian masuk ke ONU configuration. Di sini kita akan melakukan penyetingan OLT agar plug and play. Artinya ketika ada ONU atau ONT yang terhubung dengan jaringan ODP OLT ini, maka akan otomatis masuk ke ONU outlist secara otomatis ya. Jadi tidak perlu dilakukan aktivasi secara manual. Dan mungkin kalau memang teman-teman butuh tutorial untuk cara aktivasi modem atau ONU secara manual, mungkin bisa saya buatkan contoh tutorialnya di video berikutnya. Di sini berarti kita masuk dulu ke profile management, profile configuration. Kemudian di bagian, nah ini default ya, defaultnya sudah ada seperti ini. Yang perlu disetting di bagian line profile, ini masih kosong. Kemudian pilih add profile. Profile ID-nya bisa di apa adanya. Profile name-nya misalnya di sini bisa dikasih nama autolist ONU ONT kayak gini misalnya, autolist ONT. Ini namanya juga teman-teman silahkan sesuaikan sendiri. Kalau males mau ngasih nama juga apa adanya saja nggak masalah, seperti ini tinggal di add. Ini saya contohkan, saya kasih nama autolist ONT. Kemudian add. Nah, kemudian setelah muncul, klik link details and modify. Nah, di bagian ini kita bikin tikon.
Ticon ID-nya jangan diganti, yang muncul otomatis ID-nya ini jangan diganti saja. Ticon name-nya misalnya OneNoVLAN ya. Jadi ini buat contoh saja, ini untuk konfigurasi One di ONT yang tidak pakai VLAN. Di BA profilnya ini saya defaultnya saja, kemudian di add, kemudian ke gameport ya. Di sini ada gameport. Ini juga dibiarkan satu, Ticon ID-nya otomatis yang tadi dibuat muncul di sini. Gameport name-nya misalnya dikasih nama yang sama juga bisa ya. OneNoVLAN seperti ini. Kemudian di add, sudah muncul. Kemudian ke service. Di bagian service name-nya bisa disamakan juga OneNoVLAN. Gameport ID-nya sudah otomatis dari yang tadi dibuat. VLAN mode, nah ini yang penting. Di VLAN mode, karena di sini tidak akan menggunakan VLAN apapun, jadi tanpa VLAN. Di sini pilih untick. Kemudian di bagian VLAN-nya, ID-nya adalah 1. Jadi ID-nya ini ID VLAN default dari OLT-nya itu sendiri. Ini biarkan saja NA ya, kemudian nah ini diganti dulu. Jadi ketika ini diganti tick dan ke untick, ini otomatis service name-nya berubah, jadi perlu dikasih nama lagi, VLAN-nya 1. Jadi yang penting di VLAN mode untick, VLAN-nya angka 1, kemudian di add, sudah jadi. Dah di bagian multicast tidak perlu diisi. Kemudian kita masuk ke ONU configuration. Di bagian ONU Auto Learn di sini ya. Di bagian ONU Auto Learn, untuk firmware yang saya gunakan ini plug and play secara otomatis sudah enable. Tapi untuk line profile-nya belum ada. Nah, jadi kalau di OLT teman-teman plug and play-nya masih disable, pertama-tama silakan enable dulu. Default VLAN-nya 1, bawaan dari OLT-nya. Di bagian PON satunya ini kalau masih disable, silakan teman-teman juga enable. Line profile-nya dipilih yang tadi dibuat, autolist ONT. Yang ini karena tadi tidak kita buat ya, apa adanya saja, kita apply. Oke. Nah, sampai di sini seharusnya ketika kita mencolokkan modem atau ONT ke jalur ODP OLT ini, maka akan sudah bisa masuk ke ONU Outlist secara otomatis. Dan kalau sudah disetting akun PPPoE atau secretnya di ONT-nya, itu sudah bisa langsung dial PPPoE dan terkoneksi ke MikroTik sekaligus ke internet. Kemudian teman-teman juga bisa mengubah bagian sistem configuration, user management, dan lain-lain ya. Silakan teman-teman sesuaikan sesuai keinginan teman-teman. Nah, sekarang kita coba pasang, contohkan untuk menghubungkan ONT. Nah, ini untuk jalur ONT-nya sudah saya hubungkan ya. Dari SFP OLT GPON-nya ini masuk ke ODP. Dari ODP ini ya, ini masuk ke ONT atau ONU. Di sini saya gunakan Xpon, dan mungkin di video berikutnya saya bisa contohkan apakah bisa untuk setting fiber home bekas-bekas dari ISP seperti ini atau yang seperti ini. Dan juga nanti juga ada ZTE ya, F609. Saya coba ulik dulu, dan kalau bisa nanti saya videokan di video berikutnya. Jadi ini sudah terhubung untuk jalur fiber optiknya. Saya coba hidupkan sekaligus untuk saya sambungkan dan saya hidupkan untuk mikrotiknya ya. Jadi dari port ini keliru, di port 4 untuk jalur PPPoE dan hotspot di port 4. Kemudian saya hubungkan ke GE1 seperti ini. Nah, karena di mikrotik ini belum ada VLAN ID 82 yang tadi dibuat, jadi untuk sementara saya masih terhubung ke komputer menggunakan kabelan ini. Nah, itu untuk modemnya sudah menyala ya. Kita pantau di layar komputer sambil nanti kita setting. Kalau sudah terhubung, otomatis kita sudah bisa membuka mikrotiknya. Jadi kita setting juga VLAN ID di sisi mikrotiknya. Nah, ini belum saya refresh. Coba saya refresh ya untuk tampilan di OLT-nya. Sudah bisa otomatis
auto list ya di sini. Statusnya sudah online, untuk modelnya juga sesuai yang tadi kita hubungkan yaitu H1S3. Ini cuma buat contoh saja. Kemudian coba di bagian config ini sudah muncul otomatis juga. Tecon-nya sudah one no VLAN, gameport-nya juga sudah muncul ya. Dan servisnya juga sudah muncul. Kemudian kita cek apakah ini sudah mendapatkan internet atau belum ya. Jadi sebelumnya untuk ONT-nya itu sudah saya setting PPPoE. Teman-teman bisa cek videonya di video sebelumnya, nanti untuk link cara setting H1S3 Expon saya cantumkan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa kalau teman-teman sudah konfigurasi OLT-nya ini, sebelum reboot atau sebelum logout, silakan teman-teman pastikan sudah klik save. Karena kalau tidak diklik save, ini semuanya nanti akan hilang ya. Saya coba hubungkan ke WiFi dari H1S3-nya ini ya, Bilhanet H1S3. Nah, sekarang untuk H1S3 sudah connected, sepertinya sudah mendapatkan akses internet. Saya coba cabut juga kabel Ethernet atau kabelan yang terhubung dari OLT ke komputer ini. Nah, sekarang saya coba tes ya, sudah ada internet atau belum. Nah, ini sudah bisa membuka Google, artinya sudah ada koneksi internetnya. Kemudian saya buka Mikrotik-nya ya di Winbox. Dan untuk Mikrotik-nya juga sudah bisa terbuka. Ini untuk PPPoE H1S3 sudah aktif. Ini ya, active connection sudah aktif. Kemudian saya buatkan VLAN ID yang tadi di awal kita buat ya. Di bagian interface, VLAN, kemudian buatkan VLAN ID 82. Ini untuk MGNT OLT. Jadi biar tidak bingung dikasih nama. VLAN ID-nya 82, kemudian interface-nya dipilih interface yang terhubung ke OLT. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan bridge interface, teman-teman silahkan untuk interface-nya pilih interface bridge. Karena di sini belum ada bridge, saya pilih Ether 4 HS atau hotspot ini ya. Kemudian di apply, bisa dikasih komen manage OLT Gepon. Oke. Kemudian setelah buat VLAN, kita masuk ke IP addresses, kita buat address baru yaitu 192.168.82 ya, .1/24. Interface-nya mengarah ke VLAN 82. Jadi ini satu segmen dengan IP route yang kita setting di OLT-nya tadi di awal. Ini bisa dikasih komen IP jemen OLT. Oke, apply. Tidak ada error. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita coba remote OLT-nya menggunakan IP yang dari VLAN 192.168.82.200. Buka. Nah, ini bisa membuka halaman peringatan seperti ini. Tinggal diklik tingkat lanjut, kemudian terima resikonya dan lanjutkan. Karena ini menggunakan HTTPS self sign ya. Jadi SSL-nya itu dikeluarkan oleh OLT-nya itu sendiri. Jadi minta konfirmasi. Ini bisa dicek apakah bisa login atau tidak. Saya coba login dan bisa terbuka. Artinya untuk penyetingan konfigurasi auto registrasi ONT sudah berhasil. Kemudian untuk konfigurasi IP route atau IP web management remote-nya juga sudah berhasil ya, menggunakan VLAN 82. Kemudian untuk ONU-nya juga sudah otomatis bisa connect dial PPPoE. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk contoh tutorial cara setting OLT Gepon khususnya 1 pon, dan ini tentunya mirip atau bisa dibilang sama untuk OLT 2 pon maupun yang 4 pon. Tinggal dipilih saja potnya seperti di bagian ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang membutuhkan tutorialnya, dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.